Saat ini, guru dihadapkan dengan semakin meningkatnya keberagaman siswa akibat dari mobilitas dan kemajuan dunia yang semakin pesat. Ini adalah sebuah keniscayaan. Siswa datang ke sekolah dengan keberagaman latar belakang, minat, potensi, dan gaya belajar yang dapat mempengaruhi kebutuhan belajarnya. Berangkat dari keyakinan tersebut, guru perlu melakukan pendekatan pembelajaran yang merespon kebutuhan belajar individu agar semua siswa dapat mengenali diri dan berhasil dalam belajarnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya, Rahma Indah Kurnia, guru IPA di SMP Negeri 2 Gedung Adem, Bojonegoro. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran pemanasan global melalui strategi open-ended project. Masalah yang terjadi di sekolah adalah siswa pasif saat pembelajaran, sehingga pembelajaran jadi kurang bermakna. Ini disebabkan karena pembelajaran yang dilakukan belum mempertimbangkan keberagaman siswa. Untuk mengetahui, 1. Apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi open-ended project dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dapat membuat siswa mendapatkan pembelajaran yang bermakna? Tahapan praktik baik ini saya mulai dari proses 1. Melakukan identifikasi masalah. Kemudian menetapkan tujuan praktik baik. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik. Selanjutnya, saya merumuskan kebutuhan belajar siswa dan melakukan perencanaan pembelajaran. Setelah itu, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, menganalisis data hasil pembelajaran berdiferensiasi dan diakhiri dengan refleksi. Asesmen diagnostik dilakukan melalui angket profil siswa dan gaya belajar yang didukung juga dari hasil observasi dan pendekatan personal dengan siswa. Hasilnya diperoleh keragaman siswa, diantaranya ada Mas Reza yang sangat aktif dan tidak suka menulis. Ada juga Mbak Aira yang suka berbicara. Ada Mas Azril yang punya sifat pendiam dan bergaya belajar auditori. Ada Mas Rafa yang suka menggambar, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh hasil profil siswa secara keseluruhan. Berdasarkan hasil profil siswa, diperoleh hasil bahwa 88% siswa berasal dari keluarga petani. Mayoritas tingkat ekonomi keluarga mereka menengah ke bawah. Kemampuan literasi dan kolaborasi siswa rendah. Rasa percaya diri yang rendah dan sulit mengekspresikan diri, serta penguasaan IT yang rendah untuk standar usia mereka. Selain itu, diperoleh persentase gaya belajar kinestetik sebesar 52%, visual 28%, dan auditori 20%. Berdasarkan kesiapan belajar, terlihat hasil pretest pemanasan global memperlihatkan bahwa kompetensi awal siswa pada materi ini sangatlah rendah. Berdasarkan asesmen diagnostik awal tersebut, maka diperoleh rekomendasi kebutuhan belajar siswa diantaranya 1. Pembelajaran haruslah bersifat kolaboratif. Yang kedua, ada variasi berbagai sumber belajar. Yang ketiga, adanya variasi lingkungan belajar. Berikutnya adalah adanya penggunaan IT dan pelibatan aktivitas fisik serta open-ended project, di mana open-ended project ini merupakan project dengan tujuan yang sama tetapi dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda. Pongki, pernah dengar pemanasan global? Pernah. Di mana? Dengarnya di mana? Di MI. dulu waktu MI ya.
Terus menurut kamu pemanasan global itu apa, Pongki? Kamu tahu pemanasan global? Apa sih pemanasan global itu? Penguapan. Oke, jadi Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, terdapat dua macam jenis pembentukan kelompok selama pembelajaran. Yang pertama adalah kelompok yang heterogen, yaitu terdiri dari berbagai gaya belajar dan kemampuan siswa agar siswa mendapatkan berbagai macam perspektif. Yang kedua adalah kelompok homogen, yang didasarkan atas kesamaan gaya belajar agar guru dapat lebih spesifik melakukan pembimbingan. Hasil dari pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran berdiferensiasi melalui strategi open-ended project dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran sebanyak 67%. Pembelajaran berdiferensiasi ini bermakna bagi siswa ditandai dengan tercapainya tujuan pembelajaran dan siswa mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tumbuh perilaku positif dan tanggung jawab dari siswa dengan proses belajarnya. Setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, diperoleh refleksi sebagai berikut, yaitu ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi, maka guru harus menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Fleksibilitas dalam menentukan pilihan juga sangat penting untuk dilakukan oleh guru. Rubrik penilaian yang jelas dapat membantu siswa untuk mengerjakan tugas dengan lebih mudah, serta guru harus mampu memahami siswa secara personal agar pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan lebih baik. Demikianlah pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya terapkan di sekolah. Saya menyadari bahwa setiap siswa adalah anak-anak kita. Siapapun dan dimanapun mereka berada, mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pelayanan yang terbaik. No children left behind. Terima kasih.